Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya membaca modul 1, maka resume dari modul 1 adalah sebagai berikut. Jadi modul 1 yang ini, setelah kami maka seperti ini resume. Jadi ada 6 bagian di sini. Bagian 1 sampai 6 ya. Bagian 1 itu adalah konsep ilmu informatika. Jadi di sini bahwa informatika itu adalah ilmu yang belajar tentang informasi, struktur pengelolaan dan pengolahannya. Dampak informatika merubah cara hidup, bekerja, dan berkomunikasi manusia. Pembelajaran informatika memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan bertanggung jawab. Bagian kedua, konsep berpikir komputasional. Berpikir komputasional dan kompetisi pada suatu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Definisi generik berpikir komputasional kemampuan untuk merumuskan masalah, merancang solusi, dan menerapkannya dengan menggunakan komputer. Berpikir komputasional dan refleksi pemahaman membantu siswa memahami konsep dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Pembelajaran berpikir komputasional menekankan pada proses pemecahan masalah dan bukan hanya penguasaan materi. Orientasi kritis dalam berpikir komputasional menganalisis masalah dan dari berbagai sudut pandang dan memilih solusi terbaik. Prinsip berpikir komputasional, dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, algoritma, evaluasi, dan generalisasi. Desain penerapan di sekolah mengintegrasikan berpikir komputasional dalam berbagai mata pelajaran. Contoh penerapan berpikir komputasional: pemrograman, robotika, desain grafis, dan pengolahan data. Bagian ketiga, konsep literasi digital. Literasi digital dalam generasi digital perlu dibekali dengan kemampuan literasi digital agar dapat menggunakan teknologi secara bijak. Di definisi literasi, kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan mengevaluasi informasi dari berbagai sumber digital. Tantangan literasi digital adalah hoax, cyberbullying, penipuan online, dan konten negatif lainnya. Literasi digital dan keterampilan abad 21 meningkatkan kemampuan komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Contoh penerapan literasi digital di lingkungan sekolah adalah memfilter informasi, membuat konten kreatif, dan menggunakan media sosial dengan bertanggung jawab. Bagian keempat, konsep pembelajaran informatika inklusif. Model plug dan unplug untuk pembelajaran informatika. Plug berarti menggunakan komputer dan internet. Unplug tidak menggunakan komputer dan internet, tergantung situasi di sekolah kita masing-masing. Contoh penerapan pembelajaran unplug: permainan edukasi, simulasi, dan pemecahan masalah. Bagian kelima, integrasi profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran informatika. Ya, satu, membentuk pelajar Pancasila melalui pembelajaran informatika. Pertama, bernalar kritis, menganalisis informasi dan mencari masalah dengan berpikir komputasional. Berikutnya, mandiri, belajar dan berkarya digital secara mandiri. Kreatif, mengembangkan ide-ide kreatif dengan menggunakan teknologi. Berakhlak mulia, menggunakan teknologi dengan bertanggung jawab dan berintegritas. Berkebinekaan global, menghargai keberagaman budaya dalam berkarya digital. Bergotong royong, berkolaborasi dalam menyelesaikan proyek digital. Bagian ke-6, perencanaan pembelajaran informatika. Langkah-langkah perencanaan pembelajaran informatika. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. Memilih materi pembelajaran. Mengembangkan metode pembelajaran. Menyiapkan media pembelajaran. Menilai hasil pembelajaran. Kesimpulan, pendidikan informatika bertujuan untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk hidup di era digital.
Pembelajaran informatika harus dirancang secara inklusif dan mengintegrasikan profil pelajar Pancasila. Perencanaan pembelajaran yang sistematis sangat penting untuk menghasilkan pembelajaran yang berkualitas. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.